Halo, berjumpa kembali dengan Javaling Anti Galeri. Berikut ada tutorial cara setel kemiringan pendulum goyang yang mati-mati ya. Jadi ini saya pakai contoh mesin jam almari ya, dengan kendala misalkan pendulum goyang berhenti-berhenti ya, pendulum goyang yang berhenti-berhenti. Jadi sebenarnya saya informasikan ada beberapa bagian ya, beberapa bagian dari set penggerak pendulum goyang. Yang pertama adalah bandul pemberat ini ya, yang tengah, pas di tengah bandul pemberatnya. Pastikan dia ini rantainya tidak nyangkut di berbagai posisi, maksudnya rantai ini benar-benar pada tempatnya dan tidak tersangkut atau tidak terganggu oleh benda lain atau menghalangi benda lain, terhalangi oleh benda lain. Itu yang pertama. Kemudian ini penggeraknya ya, tengah bagiannya. Kemudian ada bagian pendulum itu yang ini ya, yang goyang-goyang ini bagian pendulumnya ini. Ada yang besar, kecil, kemudian ada stang kayu gitu ya. Oke, ini saya lepas dulu ya. Jadi ketika pendulum dilepas, normalnya kan, nah ini sebenarnya pincang. Jadi tadi bagiannya adalah bandul pemberat, pendulum goyang, kemudian ini ada sambungan stick pendulum. Ini penghubung antara pendulum dengan slinger. Di sini atas ada seperti silet, plat baja seperti silet, ini mudah robek ya. Jadi makanya saat memasang pendulum goyang ini, yang goyang-goyang ini, agak hati-hati dilihat posisi dan bentuknya ya, karena bentuk dari pendulum goyang ini macam-macam cantolannya ya. Ininya ada yang bentuk seperti ini. Kalau bentuk seperti ini tinggal dimasukkan seperti ini ya. Namun ini tidak sama ya, tidak semua pendulum sama ya modelnya ya. Konsepnya ada maute, junghan, kincil, biasanya mempunyai ciri sendiri-sendiri. Nah ini, jadi bagiannya ada bandul pemberat, kemudian pendulum, stick ini penghubung, kemudian ini yang seperti silet. Nah, apa saja yang mengakibatkan jam ini pendulumnya berhenti-berhenti? Yang pertama adalah ini pendulum. Jadi bandul pemberat mungkin rantainya dalam kondisi tidak tepat. Kemudian yang kedua, ini bisa robek ya, yang seperti silet ini bisa robek. Kemudian yang ketiga, posisi stick ini ya. Maaf, ini posisi stick ini bisa terlepas dari pendulum ini, maka dia akan berhenti-berhenti. Kemudian yang ketiga, misalkan ini terlepas, stick ini terlepas dari ini, jadi ini bisa dilepas ya, ini bisa dilepas. Jadi oke, saya buka saja ya. Jadi bagian-bagiannya ya. Nah, oke, jadi di atas ada bagian seperti silet seperti ini yang dicantol di bagian paling atas, biar kelihatan ya. Jadi ini dipasang seperti ini. Nah, kemudian ada sambungan pendulum seperti ini. Nah, sambungan ini, jika ini harusnya dia ada connectingnya ke sini ya. Ini yang masuk ke dalam, yang ke gigi dalam sini ya. Nah, kalau ini lepas seperti ini, tidak terpasang pada ini, jadi tidak terpasang pada ini, dia akan pincang. Nah ini, walaupun ini kita cantol pendulumnya, dia pasti akan berhenti karena posisi ini dia tidak nyantol di sini. Atau misalkan bawahnya yang tidak lepas, ininya lepas. Jadi ini atasnya sudah betul, atas sudah betul nyantol ke yang seperti silet, tapi bawah tidak. Bawah seperti ini misalkan gini, ini kan dia tidak masuk, otomatis dia akan berhenti. Nah, yang benar adalah
ini masuk ke sini, yang bawah ya, yang bawah harus tetap masuk, yang atas pun harus nyantol ke slinger. Nah, jadi atas harus nyantol, ini bawah juga harus connect. Nah, dia akan bergoyang seperti ini. Ini suaranya kan pincang ya, bisa kita sesuaikan. Nah, ini kalau nggak pas dia akan berhenti Pak. Nih, nah dia akan berhenti. Tuh. Nah, untuk menyesuaikan kita hanya geser kanan kiri saja Pak. Misalkan ini saya geser ke kiri. Nah, ini suaranya sudah konstan ya, nggak kocak. Dia nggak akan berhenti walaupun kita pasang pendulumnya. Jadi hal-hal yang mungkin terjadi jika jam berhenti pendulumnya itu nggak rusak ya. Jadi nggak perlu manggil tukang servis apa segala macam, karena ini dunia hobi, kita harus memahami prinsip kerjanya dan kita harus punya ketelatenan. Yang pertama, perhatikan bandul pemberat betul-betul terpasang, kemudian rantai tidak terganggu oleh halangan apapun. Terkadang ini di sini ada baut, kadang nyantol atau bagaimana. Kemudian yang kedua, pendulum benar-benar terpasang dengan baik ya, ini ya, cantolannya tidak setengah-setengah atau tidak miring. Kemudian ini masuk ininya ya, connecting yang ke dalam ini. Kemudian yang atas ke slinger juga terpasang. Lalu perhatikan bagian ini kondisi baik, tidak robek. Karena kondisi tertentu, efek pengiriman, geser jamnya, digeser almarinya gitu, ini rentan sekali ini tergeser. Makanya kalau ingin pindah almarinya, jam almari itu harus dilepas semua, baik pendulum, bandul pemberat harus dilepas semua gitu. Nah, indikator dari jam jika berhenti itu, kalau kita dengarkan tiktoknya itu pincang atau tidak gitu. Nah, ini saya coba kencangkan ya. Nah, ini kan bagus, tiktok ya. Terus ini saya cantol ya pendulumnya ya. Jadi kanan kirinya itu seimbang bunyinya. Nah, ini kan kalau didengarkan tik tok. Nah, saya kasih contoh yang pincang ya. Ini saya geser ya agar pincang ya. Nah, dia malah nggak bunyi. Nah, jadi harus konstan kanan kirinya, tidak boleh pincang. Selama pincang pasti sebentar-sebentar mati. Lalu faktor yang lain yang mempengaruhi ini tadi ya, secara teknis di bagian set ini ya, set gigi penggeraknya itu faktornya itu. Namun ada faktor eksternal lain, efek pengiriman atau penggeseran atau segala macam, itu ada faktor yang lain. Salah satu contoh ya. Nah, contoh lain faktor yang mempengaruhi pendulum goyang ini berhenti ya, adalah contoh hal-hal kecil biasanya. Jarang sekali kalau jam ini rusak ya. Faktor eksternal lain adalah contoh ini. Jadi mungkin bersinggungan antara jarum panjang, jarum pendek bersinggungan, misalkan seperti ini ya. Jadi dia ini bertabrakan. Jadi Bapak Ibu amati apakah ini bertabrakan atau tidak. Jika ini terjadi misalkan lengkung gini bertabrakan, ini akan berhenti. Kemudian ada lagi di sini, ini dial atau plat ini kan bertumpuk ya. Ada plat tipis dan dudukan plat. Nah, ini efek perjalanan bisa ini turun Pak. Jadi depannya ini turun, akhirnya menabrak as ini. Jadi kalau ini turun ke bawah nabrak as ini, maka nggak akan berjalan normal, dia akan berhenti. Itu salah satu faktor eksternal di luar teori tadi ya, secara teknis ada fungsi yang malfunction ya, tapi selain itu ada faktor eksternal lain yang sifatnya sepele, itu sering terjadi. Jadi hanya karena platnya turun, ini nabrak as. Makanya perhatikan bagian ini, dilihat dari samping, ini kan bulat ya, ada lubang plat, ini kan platnya lubang masuk ke sini ya. Nah, ini tidak boleh mengganggu, baik menabrak as dari kanan atau kiri, terlalu kanan, terlalu kiri, atau terlalu ke atas juga akan mempengaruhi. Terlalu ke bawah, turun ke bawah juga mempengaruhi, dia akan berhenti. Lalu ini juga perlu diamati.
Intinya bagian as ini harus betul-betul free, tidak terganggu. Kemudian jarum ini juga tidak boleh terganggu satu sama lainnya. Itu jika bertabrakan pasti akan berhenti. Itu mungkin sementara itu ya untuk beberapa faktor yang mempengaruhi pendulum ini berhenti. Di luar jam itu rusak, tapi jarang sekali jam almari dengan mode power save bandul pemberat rusak, itu jarang sekali. Jadi jika teman-teman mengalami pendulum berhenti, nggak usah panggil tukang servis. Kita harus tahu secara teknisnya seperti apa, kita pelajari, lalu kita amati, lalu coba langkah-langkah yang tadi barusan saya informasikan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.